Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Isfaatul Mahmuda, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan biologi 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi yang lebih spesifiknya lagi, yaitu objek dan permasalahan biologi. Standar kompetensi. Memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Yang kedua, kompetensi dasar. Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada tingkat organisme kehidupan, molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan ruang lingkup objek-objek dan permasalahan biologi. Yang kedua, mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Yang ketiga, menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama, objek dan permasalahan biologi. Objek dan permasalahan yang dikaji dalam biologi adalah makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor-faktor pendukung kehidupannya. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai objek biologi, dikelompokkan dalam sistem pengelompokan yang selalu berkembang, mulai sistem pengelompokan hidung sampai sistem pengelompokan lima kelompok. Klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kingdom monera. Yang kedua, kingdom protista. Yang ketiga, kingdom bumi. Yang keempat, kingdom animalia. Dan yang kelima, kingdom plantae. Tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, tingkat molekul. Yang kedua, tingkat sel. Yang ketiga, tingkat jaringan. Yang keempat, tingkat organ. Yang kelima, tingkat sistem organ. Yang keenam, tingkat individu. Yang ketujuh, tingkat populasi. Yang kedelapan, tingkat komunitas. Yang kesembilan, tingkat ekosistem. Yang kesepuluh, tingkat bioma. Dan yang terakhir, tingkat biosfer. Yang pertama, tingkat molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusul tubuh makhluk hidup. Molekul itu sendiri terdiri atas atom-atom. Pada tingkatan molekul dipelajari tentang komponen atom-atom yang penyusun molekul, misalnya DNA dan RNA. Yang kedua, tingkat sel. Merupakan unit kehidupan yang kecil. Sel dibangun oleh molekul-molekul yang terdiri atas atom-atom. Yang ketiga, tingkat jaringan. Merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Pada tingkatan jaringan, biologi mempelajari tentang jenis, ciri, dan fungsi dari setiap jaringan. Contoh, jaringan pada manusia adalah jaringan otot, tulang, dan saraf. Yang keempat, tingkat organ. Merupakan kumpulan jaringan dengan fungsi tertentu. Contoh, organ dalam manusia antara lain paru dan lambung. Yang kelima, tingkat sistem organ. Sistem organ disusun oleh organ-organ yang saling berinteraksi dalam melaksanakan fungsi di dalam tubuh. Contoh, sistem peredaran darah manusia yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, tingkat individu. Di tingkat individu, berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem tubuh. Ketujuh, tingkat populasi adalah kumpulan individu yang pada waktu dan tempat yang sama. Pada tingkat ini dipelajari interaksi antara individu jenis atau interspesies maupun antar individu lain jenis atau intraspesies. Yang kedelapan, tingkat komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai jenis makhluk hidup yang bersama dalam suatu lokasi tertentu. Di tingkat ini mempelajari berbagai antar populasi. Yang kesembilan, tingkat ekosistem merupakan interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya, yaitu sinar matahari, tanah, dan udara. Yang selanjutnya, tingkat bioma merupakan suatu tipe ekosistem regional dan komunitas yang serupa. Contohnya, bioma padang rumput dan bioma gurun. Selanjutnya, biosfer merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam organisasi kehidupan. Biosfer meliputi seluruh bagian kulit bumi, air, dan atmosfer tempat adanya kehidupan. Cabang-cabang biologi. Nama cabang biologi. Yang pertama, morfologi. Bidang kajiannya mempelajari struktur makhluk hidup. Yang kedua, anatomi. Mempelajari struktur dalam makhluk hidup. Yang ketiga, fisiologi. Mempelajari fungsi organ tubuh makhluk hidup. Yang keempat, taksonomi.
mempelajari pengelompokan makhluk hidup. Yang kelima, embriologi, mempelajari perkembangan embrio. Yang keenam, histologi, mempelajari struktur dan fungsi jaringan-jaringan makhluk hidup. Yang ketujuh, genetika, mempelajari sifat keturunan di seluruh hidupnya secara ilmiah. Yang kedelapan, ekologi, mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kesembilan, zoologi, mempelajari dunia hewan. Dan yang terakhir, botani, mempelajari dunia tumbuh-tumbuhan. Manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama, bidang industri berbasis biologi. Produk alkohol, kecap, roti, tape, dan metode pokok yang menggunakan teknologi fermentasi oleh mikroorganisme seperti jamur Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus wenti, dan bakteri Acetobacter pseudomonas. Yang kedua, produk vaksin dan obat. Vaksin adalah bibit penyakit yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk mendapatkan antibodi. Obat adalah senyawa kimia yang dapat diperoleh dari hewan atau tumbuhan maupun mikroorganisme yang diolah untuk menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, produk makanan, prebiotik dan probiotik yang berupa serat-serat tumbuhan dan mikroorganisme yang dapat menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam tubuh sehingga tubuh tetap sehat. Yang keempat, produk bibit pertanian dan peternakan yang merupakan hasil seleksi hibridisasi, mutasi, kultur jaringan maupun rekayasa genetik yang dapat memberi hasil lebih optimal. Ya, bidang selanjutnya itu bidang profesi manusia. Yang pertama, dokter, perawat, ahli peternakan, ahli obat-obatan, dan teknisi laboratorium rumah sakit harus memiliki latar belakang pengetahuan biologi sebagai langkah persiapan di dalam profesi. Yang kedua, petani, peternak, petambak, udang, kepiting maupun mutiara juga berbekal ilmu biologi. Di dalam lingkungan, yang pertama mengajarkan kepada kita cara menjaga, melestarikan flora dan fauna yang merupakan kekayaan alam. Yang kedua, adanya kegiatan penghijauan, perlindungan hutan, dan konservasi alam. Yang ketiga, penataan kembali lingkungan yang bersih. Bahaya perkembangan biologi. Yang pertama, mengakibatkan tatanan lingkungan rusak dan mengakibatkan banjir yang merenggut jiwa manusia dan harta benda akibat pengeksploitasian ekosistem. Dua, berkurangnya keanekaragaman hayati akibat penggunaan bibit unggul. Ketiga, pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida dalam waktu yang lama. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan menampilkan sebuah video yang membuat kita percaya akan adanya keesaan Allah. Kemudian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, you're fire blown